Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sa'adah dalam pembelajaran Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah masa pandemi COVID-19. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari meliputi 3.7 menerapkan perundang-undangan perkapalan, 4.7 melaksanakan perundang-undangan perkapalan. Materi yang akan kita pelajari meliputi dokumen kapal dan dokumen awak kapal, prosedur perizinan usaha, konvensi buruh sedunia yaitu International Labour Organization, konvensi SCTW, dan amandemen Manila tahun 2010. Anak-anakku, sebelum masuk ke materi tentang dokumen kapal, Ibu ingin mengingatkan, tahukah kalian perbedaan antara definisi hukum laut, hukum perkapalan, dan hukum perikanan? Baik anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari di semester ganjil, bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat. Sedangkan definisi hukum laut adalah rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum mengenai laut. Sedangkan hukum perkapalan adalah rangkaian peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kapal beserta manusia dan muatan selama melakukan pelayaran. Sedangkan hukum perikanan adalah rangkaian peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Itulah anak-anak perbedaan hukum laut, hukum perkapalan, dan hukum perikanan. Salah satu syarat kapal layak laut adalah harus memiliki dokumen kapal yang lengkap. Sertifikat kapal atau surat-surat kapal harus dimiliki oleh sebuah kapal pada saat pertama kali kapal selesai dibuat atau dibeli. Hal ini perlu dilakukan sebuah survei untuk melengkapi data-data kapal yang diperlukan, mengeluarkan sertifikat atau surat-surat kapal oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Setelah sesuatunya selesai, maka kapal yang bersangkutan diberikan surat-surat kapal atau sertifikat kapal. Status hukum kapal. Kapal harus mempunyai surat tanda kebangsaan yang masih berlaku sesuai dengan ukuran kapal. Dokumen-dokumen sertifikat yang harus ada di kapal diantaranya surat tanda kebangsaan atau surat laut atau pas tahunan atau pas kecil, surat ukur, buku sijil, dan sertifikat-sertifikat yang lainnya. Sertifikat yang harus ada di kapal contohnya adalah sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, sertifikat radio kapal barang, sertifikat keselamatan penumpang, SMC dan DOC, sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak, buku catatan minyak, minimum submarine certificate, sertifikat, dan dokumen awak kapal. Contoh yang lain adalah lot line sertifikat, surat izin berlayar dari pelabuhan terakhir, crew list, cargo manifest, dan buku kesehatan. Surat-surat kapal atau ship dokumen. 1. Surat tanda kebangsaan kapal berupa surat laut maupun pas kapal. 2. Surat ukur
yaitu suatu sertifikat yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari sebuah kapal. Ukuran kapal, lebar, dalam, dan palka. 3. Kutipan daftar kapal, yaitu suatu sertifikat yang menerangkan siapa pemilik kapal, surat jual beli kapal. 4. Sertifikat laik laut, suatu sertifikat yang membuktikan suatu kapal dalam keadaan naik laut. 5. Sertifikat lambung timbul, yaitu sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang boleh timbul di atas permukaan air. Selanjutnya adalah 6. Sijil awak kapal, suatu daftar anak buah kapal lengkap dengan pangkat dan jabatannya. 7. Surat izin berlayar, yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh Syah Bandar bagi sebuah kapal untuk dapat meninggalkan pelabuhan di mana kapal berlabuh untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya. 8. Daftar muatan atau cargo manifest, yaitu daftar yang menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan macam, jumlah dari muatan yang diangkut atau yang ada di dalam kapal yang bersangkutan. 9. Sertifikat kesehatan, surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa awak kapal bebas dari wabah penyakit. 10. Surat bebas tikus, surat yang menyatakan bahwa kapal yang bersangkutan bebas dari hama tikus. Baiklah anak-anak, isi surat laut meliputi nama kapal, pemilik kapal, dan nahkoda kapal. Isi bersih, isi kotor menurut surat ukur, serta nama panggilan kapal. Surat laut ini berisi suatu perintah kepada pejabat atau pegawai pemerintah dan permintaan kepada setiap orang yang terkait untuk menerima nahkoda beserta kapalnya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat yang harus ada di kapal, contohnya adalah sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, sertifikat radio kapal barang, sertifikat keselamatan penumpang, SMC dan DOC, sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak, buku catatan. Ada yang tahu manfaat dari kepemilikan surat laut atau kapal? Manfaat atau kekuatan dari bukti kebangsaan kapal, yaitu bisa digunakan sebagai kekuatan hukum di dalam negara Indonesia, artinya bahwa kapal sudah didaftarkan dalam register kapal, bahwa kapal itu bukan kapal asing, melainkan kapal Indonesia yang tunduk pada hukum negara Indonesia. Kemudian, sebagai kekuatan hukum di luar negara Indonesia yang meliputi bahwa pada saat kapal berada di wilayah teritorial negara lain, di atas kapal itu tetap merupakan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebuah kapal diberi surat ukur setelah diadakan pengukuran oleh juru ukur. Kemudian kapal didaftarkan untuk memperoleh tanda pendaftaran kapal. Setelah itu diberikan bukti kebangsaan kapal. Surat laut diberikan kepada kapal yang besarnya 500 meter kubik atau lebih yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar. Pas kapal diberikan kepada kapal yang besarnya 20 meter kubik atau lebih, tetapi kurang dari 500 meter kubik, yang bukan kapal nelayan atau pesiar dengan nama pas tahunan. Sedangkan pas kecil atau pas biru diberikan kepada kapal-kapal yang isi kotornya kurang dari 20 meter kubik. Surat laut atau ship registry adalah tanda bukti kebangsaan kapal di mana kapal tersebut
dapat memasang bendera kebangsaan negara pemberi surat laut. Surat laut diwajibkan untuk kapal dengan isi kotor 500 meter kubik atau setara dengan 175 gross ton atau lebih. Pengganti surat laut bisa berupa pas tahunan, berlaku untuk kapal 20 meter kubik sampai 500 meter kubik atau setara dengan 7 sampai 175 gross ton. Pas kecil berlaku untuk kapal yang ukurannya kurang dari 20 meter kubik atau setara dengan 7 gross ton. Sedangkan pas laut sementara untuk kapal yang belum didaftarkan. Selanjutnya adalah 6. Sijil awak kapal, suatu daftar anak buah kapal lengkap dengan pangkat dan jabatannya. 7. Surat izin berlayar, yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh Syah Bandar bagi sebuah kapal untuk dapat meninggalkan pelabuhan di mana kapal berlabuh. Perhatikan instruksi untuk pertemuan 1. Jangan lupa kerjakan, tulis materi dan pelajari. Jangan lupa kerjakan evaluasi di buku catatan, tulis soal dan jawabannya. Silakan kirim ke link pengiriman tugas daring di GCR. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu.